sebenarnya itu ya yang pakai Enggak, sarung itu. Pak Paul, minta tolong ya. Saya minta tolong teman-teman di sini baca wakil presiden itu yang Maruf Amin baca. Dia lagi mengembangkan misi bagaimana mengislamisasi total Indonesia bagian timur. Baca news hari ini atau kemarin. Ya, dia menguatkan Nadatul Wetan itu baca di Indonesia Timur. Semua dikembangkan pendidikan dalam segala bidang. Pertama masuk di EKN adalah naratul saya sudah bahas, saya sudah katakan beberapa minggu lalu yang naratul wedan ini ya di mana dalam satu kerangka ini ditugaskan kepada wakil presiden. Saya tidak itu ya, bukan itu negara untuk bukan, tapi strategi yang dibuat oleh wakil presiden ini. Dia lebih condong berbicara tentang agama bukan pembangunan yang ada di Indonesia Timur. Karena dia ditugaskan khusus bukan wakil presiden Indonesia. Dia menjadi presidennya Indonesia bagian timur. Itu tugasnya. Ya, tapi baca di news. Ya, dia jadi presiden Indonesia Timur. Baca di news. Tuhan masih baik, masih kasih dia kesempatan untuk bertobat. Makanya kan nggak mati-mati. Udah tua, jalan kagak bisa, nggak mati-mati. Lanjut. Nih. Elvani mikrofonnya dinyalakan. Oke. Halo. Nah, lanjut. Iya, saya mau sharing aja tadi, kocak dengerin bapak-bapak, ibu-ibu semua. Tapi saya mau komen deh ini mengenai hacker ini ya. Kalau di kalangan kita sih kita udah bahasin dari kemarin mengenai hacker PDF. Yang salah itu bukan menterinya, yang salah juga bukan siapa-siapa ya. Yang hacker, kenapa juga itu Konoha ya, itu joke-nya ya. Jadi yang salah hacker, udah tahu lemah dikerjain lagi. Terus plus lagi presidennya setengah dewa, nggak bisa dikritisi sekarang ini, dan menterinya pun setengah dewa, pada blow on semua. Iya. Jadi bisa aja tuh dikerjain ya. Benar. Iya, jadi itu sengaja. Amin. Satu lagi Bu, wakil presidennya juga Mahadewa itu. Emang kita punya wakil presiden, Pak? Yang pakai sarung itu, yang tiap hari pakai sarung. Perasaan nggak ada perannya itu wakil apa enggak sih itu? Dia itu presiden yang asli yang pakai sarung itulah. Dia ketua MUI. Jokowi itu kan cuma boneka, presiden yang sebenarnya itu ya yang pakai sarung itu. Pak Paul, minta tolong ya. Saya minta tolong teman-teman di sini baca wakil presiden itu yang Maruf Amin baca. Dia lagi mengembangkan misi bagaimana mengislamisasi total Indonesia bagian timur. Baca news hari ini atau kemarin. Ya, dia menguatkan Nadatul Wetan itu baca di Indonesia Timur. Semua dikembangkan pendidikan dalam segala bidang. Pertama masuk di EKN adalah naratul saya sudah bahas, saya sudah katakan beberapa minggu lalu yang naratul wedan ini ya di mana dalam satu kerangka ini ditugaskan kepada wakil presiden. Saya tidak itu ya, bukan itu negara untuk bukan, tapi strategi yang dibuat oleh wakil presiden ini. Dia lebih condong berbicara tentang agama bukan pembangunan yang ada di Indonesia Timur. Karena dia ditugaskan khusus bukan wakil presiden Indonesia. Dia menjadi presidennya Indonesia bagian timur. Itu tugasnya. Ya, tapi baca dia jadi presiden Indonesia Timur. Baca di news. Tuhan masih baik, masih kasih dia kesempatan untuk bertobat. Makanya kan nggak mati-mati. Udah tua, jalan kagak bisa, nggak mati-mati. Lanjut, Berfani. Lanjut. Saya sepakat sih. Kayaknya kita semua yang ada di Zoom ini orang-orang yang waras, sepakat sih sebenarnya. Kita ketemu di satu poin bahwa kurikulum pendidikan itu harus diganti. Yang isi itu tadi, kenapa sih dari kecil aja udah pesantren? Kenapa orang saya bukan membanggakan orang-orang non yang bukan beragama Muslim ya. Iya. Dari begitu
begitu menikah, punya anak, bahkan hamil sudah planning mau kemana anak ini sekolah, bekerja setengah mampus menabung agar anaknya sekolah di sekolah kalau bisa skala internasional. Tapi ini kenapa sih dipelihara itu anak dari usia dini sudah di pesantren, belum lagi sekarang pautnya udah bernada-nada yang aliran ini gitu. Terus dari kecil tujuannya dakwah. Sekolah lain diajari matematika, sains, ini. Ya gimana mereka mau bisa berkualifikasi bersaing dengan anak-anak yang sekolah di sekolah non agama seperti itu. Tapi satu poin, Pak. Saya sih kalau mengamati ya, dengan semakin tersesatnya negara ini belakangan ini, saya paham di atas itu tahu solusinya bahwa kurikulum pesantren dan dakwah itu harus dihapuskan. Tapi nggak akan dilakukan, Pak. Kenapa? Karena kalau dilakukan akan terbuka, nggak akan ada lagi yang bisa dibodohin, mereka nggak bisa berpower lagi nanti, nggak akan ada yang milih setiap pemilu 5 tahun. Ya, salah satunya cara ya dengan menutupi kewarasan dengan ajaran-ajaran tersebut gitu. Ya benar. Bu Felmani, saya jujur ya ikuti vlog orang-orang pinter. Ya. Sama seperti Singapura, ya. Frontal langkah mereka menghapus agama dari permukaan muka bumi, artinya ya kamu beragama urusanmu sendiri gitu ya. Tapi kalau di muka publik nggak boleh gitu. Akhirnya ada seirama membangun. Plus pemerintahnya tegas. Kalau di sini itu diterapkan, Pak, nggak akan ada yang bisa itu orang-orang yang warawiri di media nggak akan nongol ke atas, nggak akan kepilih. Karena nanti akan kebuka otak-otak di bawah ini, para ekonomi di bawah ini gitu loh. Karena yang masuk ke sekolah-sekolah seperti itu pasti dia middle ke bawah kan kelasnya. Saya kenal beberapa teman ekonominya muslim ya, ekonominya oke, enggak tuh mereka nggak masukkan anaknya ke sekolah itu. Tapi berapa mereka yang ekonomi mapan di Indonesia emang berapa sih, berapa persen? Nah, satu lagi mengenai hacker ini ya yang di PDN itu ya, saya sih senang aja Pak, jujur saya senang itu dikerjain. Kalau bisa kebongkar semua itu data-data, entah siapapun itu, entahlah pihak mana itu yang mengerjain cyber PDN ini, cyber sistem cybernya dibobol, biarin aja, biar datanya kebuka. Mau data apa kek, mau data AFIS, mau data teroris, mau data pemualafan dan sebagainya, kan pasti ada. Tujuan mereka mau mualafkan ini juga ada, biarin aja kebongkar, biar sampai ke tangan siapapun. Ya syukur-syukur Israel bisa memilah ya gitu ya, ternyata kalau di sini ada yang waras, ada yang berada bersejajar dengan mereka, sepemahaman dengan mereka. Amin. Ya. Biarin aja. Ya memang harus ada harga yang dibayar kan untuk segala sesuatu tujuan baik gitu ya. Mungkin cara kita berjuang selama ini nggak bisa, berkuar-kuar di mana-mana nggak bisa, tapi dengan dibobolnya data ini, kalau memang benar ya itu mereka, biarin aja. Biar data dan kebenaran itu terbuka. Kalau perlu dibobolin di web dark, di mana kayak di white dark itu, dibukain semua itu data. Biar terbuka, dibaca semua netizen, anak-anak kuliah, semua kita baca, biar kebuka semua apapun itu gitu. Satu sisi ya, saya setuju aja itu. Satu lagi kasus kocak itu tadi, kasus Firja sama si Habibah Rizik itu yang keluar-keluar itu, nggak akan dibahas. Kalau dibahas bisa gila nanti mereka, kacau pengikutnya. Itu saja sih dari saya Pak. Terima kasih. Mantap. Ya, Tasya. Mikrofonnya dinyalain dulu, Tasya. Ya, salam Ya, Pak. Salam Pak Pastor, salam semuanya. Salam. Pak, gini, kalau menurut saya ya, untuk kasus yang hacker ini, saya yakin nih, pasti ada pihak dari luar yang menginginkan untuk pengambilan data secara paksa. Oleh karena bisa jadi karena kasusnya Menteri Luar Negeri kita bisa, yang paling buruknya lagi memang pengen menguasai atau melenyapkan beberapa data yang supaya tidak ketahuan kebusukan mereka gitu. Itu kalau dari dalam ya. Saya sepakat dengan yang Ibu Dora bilang tadi. Itu yang pertama. Lalu saya kan tadi ada masuk ke grup Pak.
Nah, saya sih menyiarkan yang itu, yang siap-siap untuk membeli emas, jangan suka keluyuran malam-malam, beli apa, buatkanlah paspor. Kita kan nggak tahu 6 bulan ke depan. Teman-teman saya itu pada lucu ya mereka ya, pada ketawa gitu. Mereka cuma bilang ya Krismon tahun 98 aja kita masih aman-aman aja gitu kan. Iya, tiba-tiba kan itu. Nah, sekarang ya paling aman-aman lagi lah katanya gitu kan. Jangan terlalu khawatir gitu. Berpikirlah yang waras katanya gitu kan. Terus aku bilang, aku share gitu loh Pak, dok, bukan dok sih, kebetulan kebanyakan sih di situ memang nakes gitu ya. Saya bilang gini, dok, kita ini sudah sudah banyak kejadian yang memprovokasi. Lihat aja kasus eh, apa namanya, Kiai mensweeping Habib, dan sekarang orang pecinta Habib sedang menyerang kaum kaum Kiai NU gitu. Ini kayaknya menggiringnya itu ke SARA juga kayak seperti tahun 98, tapi ini posisinya di agama. Kalau tahun 98 kan etnis ya gitu. Jadi kalau menurut saya sih kita siap-siap aja, berpikirlah yang terburuk gitu. Kalau misalkan terjadi sesuatu, sarankan ya cepatlah misalkan terjadi kerusuhan, pergilah ke tanahnya Kedubes, itu pasti aman. Bawalah paspor. Karena kalau udah masuk ke lahannya Kedubes itu udah milik orang asing, aku bilang gitu kan. Di situ pokoknya kayak ngolong-ngolong gitu. Aku bilang aja kayak gini, ya udahlah, terserah dokter aja, kita lihat aja nanti. Saya sih nggak yakin ini bakal balik normal ya mata uang kita, gitu. Karena yang saya perhatikan sekarang investor pada cabut, orang-orang sudah mulai melakukan uh, pembegalan, keamanan sudah mulai begal apa, maksudnya begal sana begal sini, berkurang, terus mulai sweeping antar sesama umat Muslim gitu. Saya bilang gitu, jangankan antar agama ya, sesama mereka aja saling sweeping gitu, aku bilang gitu sama kan. Terus ya mereka ya nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu menanggapi, ya udah gitu, daripada kayak yang ini kan, penting udah dikasih tahu aja, berpikirlah yang terburuk dulu, siapkan payung sebelum hujan gitu. Ya kalau misalkan Pak Prabowo bisa mengarahkan yang mengarahkan ke arah yang terbaik, ya kan, kursnya jadi bagus, terus bisa bekerja sama dengan eh, negara-negara yang kemarin-kemarin berkonflik dengan Indonesia, ya kan, bisa jadi ini, ibaratnya kayak gambling lah, 50-50 gitu, aku bilang gitu kan. Saya bilang aja terakhir seperti itu. Terus Pak, saya tadi kan lihat tuh saya lupa sih di mana ya, di TV One apa di mana gitu ya, di Kumparan gitu ya. Jadi gini Pak, sebetulnya kurikulum Indonesia ini oleh si Nadiem, sebenarnya Nadiem tuh berinisiatif bahwa eh, pada awalnya yang berbasis agama ini dipisah gitu loh Pak, dari apa ya, dari kurikulum awalnya gitu. Misalkan ilmu sains itu maunya dipisah dari agama, jadi agama ini seperti ekstrakurikuler tadinya, uh, oleh kurikulum awalnya seperti itu. Tapi orang-orang yang ngakunya agamis ini, misalkan kayak, maaf ya, saya sebut aja gitu, misalkan kayak
NU, Muhammadiyah, terus saya lupa sih yang sifatnya, pokoknya yang apalah ya, yang MTS, MA, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, terus kalau SD-nya MI ya, pokoknya yang madrasah-madrasah itulah ya, itu mereka sangat mengecam itu gitu. Jadi nggak bisa gitu loh. Nah kalau apa namanya, kalau di luar negeri saya lupa sih di daerah-daerah mana gitu ya. Agama itu kalau nggak salah saya itu jam di luar jam reguler, setahu saya ya. Lupa deh di Prancis apa di mana gitu. Jadi kayak mereka kan mau mau ngaji itu atau apa gitu ya. Itu ada jam khususnya di luar gitu. Jadi mereka mau masuk ekstrakurikuler itu, kurikuler itu, yaitu terserah mereka gitu. Mau nambah uang lesnya atau gimana itu terserah mereka gitu. Tapi kalau dimasukkan ke dalam jam reguler itu nggak boleh. Itu kalau di luar ya. Mungkin si Pak Nadiem ini belajarnya seperti itu metodenya. Tapi ya mau dibubarkan, mau maaf ya, kalau mau dibubarkan pun mau dirombak pun kurikulum di Indonesia susah. Karena apa? Karena kita dari awal ini dicekokin, Pak. Jadi untuk berpikir kritis itu mata kuliah itu tidak ada, gitu loh. Kalau di luar kan kita kan kalau nggak salah saya ya berpikir kritis, eh, komunikasi efektif itu ada babnya khusus gitu. Jadi kita bahkan dari SD pun ada gitu loh Pak. Contohnya misalkan nih di Jepang gitu ya. Nah kalau di Jepang atau paling dekat nyata yang pernah saya tonton itu di Israel. Jadi dari umur PAUD, pokoknya balita, sorry, iya balita umur 1 sampai 5 tahun, terus umur-umur anak-anak SD kan, 3 tahun 4 tahun pertama, pokoknya sampai umur 8 9 tahun, mereka nggak ada belajar matematika, belajar bahasa atau apa gitu. Yang mereka pelajari ya cara bersosialisasi, cara menggunakan alat musik, cara mereka bercocok tanam, cara mereka memasak. Nah itu, pokoknya sampai, saya lupa sih, sampai 7 8 tahun. Setelah itu, baru tuh belajar matematika atau apa. Nah, dan pada saat mereka mau tamat SMA, ya, mereka disuruh oleh guru mereka bagaimana caranya bisa mengumpulkan 1 juta sikal. Gimana caranya? Dengan cara berjualan apa gitu. Itu ada tuh mata kuliahnya untuk yang masuk bagian ekonomi akuntansi atau apa gitulah, berbisnis. Gitu. Tapi per grup mereka, per grup, bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Kalau di kita kan entrepreneurnya mana ya, susah lah gitu. Untuk kalaupun ada orang yang memang kreatif dan cerdas itu akan susah diterima Pak, di sini di Wakanda ini Pak, di Indonesia ini gitu. Dan apa ya, kalau yang saya perhatikan keniscayaan kata uang kita makin melemah, makin nyata. Sekarang BUMN itu banyak yang rugi. Nah, contohnya kalau di bidang Alkes, ya itu tadi, Kimia Farma merugi triliunan, Indofarma terlilit pinjol, ya kan? Membayar uang karyawannya dari pinjol loh, Pak. Gila ya, Indonesia udah parah sekali ya. Masa bayar karyawan dari Iya, pinjol coba? Indofarma.
Ada apanya Pak? Ada artikelnya. Jadi mereka ini saya nggak tahu ya meruginya tuh di mana gitu. Padahal mereka itu perusahaan negara. Kenapa bisa kalah bersaing dengan Kalbe Farma, dengan obat dari luar, contohnya Bayer, Tonikum Bayer atau jenisnya lah gitu. Saya bingung gitu. Kenapa? Kalau mohon maaf ya, kita ngambil contohnya Malaysia. Malaysia itu bea masuk obat itu mereka gratiskan. Nah, pokoknya pajak alkes dan bea masuk itu digratiskan. Jadi biaya, tapi mereka wajib harus belinya itu di perusahaan pemerintah masyarakat itu. Makanya tuh ketimpangan obat itu kalau beli di instansi perusahaan obat pemerintah sama swasta jauh sampai 40% bedanya, beda obatnya. Tuh. 40%, 50%. Tasya, Ya, mau tanya, kalau PLN gimana? PLN, BUMN PLN gimana? Soalnya the reason PLN kan aku rugi, tanya, Pak. Si Dahlan enggak, Iskan soalnya dituduh korupsi. Soalnya hari minggu lalu, kemarin dulu, saya kan lagi jenguk anak nih, so saya tinggal di hotel. Itu hotel penuh sama orang Indonesia, 20 orang Indonesia dikirim dari BUMN PLN lagi training 3 bulan di Amerika. Wah, hebat banget, duit banyak. Satu hari uang makannya dikasih 150, kata nggak salah. Hotelnya bagus lagi. Makanya saya mau tanya, PLN itu make money atau enggak tuh? Pak, ini aku mau jujur aja ya Pak ya. PLN itu banyak ruginya. Itu satu. Karena sentralisasinya di Jawa dan Bali, jadinya sekarang yang di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, itu mereka bukan minjem sih, ya bolehlah bahasa kasarnya minjem listrik dari TNB Malaysia. Jadi sistem kontrak kerja Pak. Itu sampai sekarang loh. Iya, benar. Saya mau, ya Pak. Dan pinjam juga ke Singapura itu. Masih import listrik dari Singapura dan Malaysia, benar itu di news itu. Indonesia ini import listrik gitu. Hanya orang Sumatera tahu itu. Tapi kan nggak make sense tuh tanya, Tasya, semua orang kan perlu listrik. Gimana sih kok bisa rugi? Entahlah ya Pak ya. Karena mungkin sentralisasi di Jawa dan Bali itu Pak. Kalau mohon maaf, aku kasih perbandingan harga aja ya Pak ya. Harga TNB per kWh itu dia cuma 21,8 sen per kWh atau sekitar Rp700. Sedangkan kalau di Indonesia 1.000 lebih kan. Jadi lebih murah mereka. Mereka itu kayak pemanfaatannya itu wah jauh Pak, lebih lah. Entah tenaga uap, tenaga. Kalau kita kan terpusatnya tenaga air terus, ya kan? Sekarang yang terbaru geothermal. Di Kalimantan banyak itu tenaga geothermal. Makanya saya kan kemarin tuh diskusi sama mereka. Saya bilang, saya tunjukin di telepon saya. Kan saya bilang, nih saya di sini aja ngomong sama kamu. Rumah saya ini pembangkit listrik masuk ke grid. Ini kalau pembangkit listriknya lebih banyak dari listrik yang saya pakai, saya tiap bulan dapat duit. Mereka freaking out, bilang jangan begitu Pak, di Indonesia jangan. Kita semua kehilangan kerjaan katanya. Nah, sekarang ke Indonesia kenapa ini solar industri kok nggak digiatkan katanya. Oh, katanya Indonesia panas tapi banyak awan. Lucu sekali itu alasannya. Katanya solar panel. Dulu pernah di Sumatera itu, bahkan di Sumatera itu ada sempat mau dibangun pembangkit tenaga power station di Belawan ya. Akhirnya nggak berfungsi dengan baik. Karena kenapa Pak Teddy? Para engineer kita tidak ada educated bagaimana kalau di sini renovasi, servis, di sana
sulit untuk menjalankan itu karena pemerintah budget semua kan harus ke agama. Jadi di Sumatera itu di Belawan tahun berapa ya? Tahun Iya. Karena budgetnya 90. selalu ada buat agama ya. Budgetnya selalu agama itu keluar di setiap departemen. Iya. Di Belawan itu power station tahun 90 berapa itu dibangun, akhirnya terlantar Pak Andi. Nah, ini saya bilang yang intinya juga di Indonesia bertambah dari mulai Soeharto dulu selalu menggaung-gaungkan program KB itu Indonesia belum terlaksana, sehingga kalau pertambahan penduduk banyak sedangkan lapangan kerja sempit, pendapatan kehidupan rakyat rendah, anak-anak disekolahkan di madrasah, IQ-nya seperti dibilang IQ King Kong, yang gak heran. Karena yang pemerintah sendiri belum ada salah satu dari kriteria itu penanggulangan daripada pertambahan penduduk tidak terlaksana. Program itu untuk penanggulangan kemiskinan, penanggulangan lapangan kerja tak akan selesai. Sementara penduduk Indonesia mereka dikirim ke madrasah sekolah, udah tuh habib-habib di situ ngamilin, ada yang hamil, ada yang diperkosa. Anak-anak itu kan coba bayangkan Pak Teddy, orang Batak itu sekarang udah berpikir mau kawin. Istilahnya gini, tuharmu berapa sama saya gitu. Bicara tentang berapa tuhornya, belinya, maharnya. Kalau orang Jawa kan ya potong ayam sudah, yang penting kawin. Gendang, dangdut apa, nggak dipikirkan masa depan. Nah itu mesti ditarik di dasar ini sehingga bisa di ruang lingkupan luas dengan kita hacker ini. Kenapa kita sampai hacker itu membobol? Karena itu dasarnya penduduknya, kualitas penduduk kita. Dora, yang penting itu istri banyak. Makanya you lihat di Indonesia banyak orang-orang kaya Cina itu dia jadi mualaf, Ya, jadi murtad supaya bisa dapat bini 4. Itu aja lah. Supaya Habib-Habib ini Happy. kenyang makan kan? Ya biar Habib-Habib ini kenyang makan kan, yang Cina bisnis punya duit diislamkan kan? Biar Wonupiro kayak kata Pak Paul itu kan? Ya mereka Belvani. Kasih kesempatan Belvani, tolong dibuka mikrofonnya. Kasih kesempatan lagi, coba Belvani silakan. Oke, balik lagi saya tambahin. Halo. Ya. Halo. Ya,